Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa kita mulai? Bisa, insyaallah. Oke, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan keselamatan, sehingga kita bisa berkumpul, melaksanakan live streaming kita seperti agenda sebelumnya, intinya dalam tajuk kurma, kuliah pengantar maghrib. Insya Allah untuk hari ini, yakninya dari Tegar Pendawa untuk pemateri dengan tema yakni tips produktif di bulan Ramadan. Kita tidak memperpanjang waktu karena waktu kita singkat. Kita serahkan atau kita persilahkan kepada pemateri yakni Tegar Pendawa. Kepada Tegar dipersilahkan. Oke, baik. Bismillah. Sebelumnya syukran jazakallah khair kepada Ina gitu. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Haikum tahiyatul Islam, tahiyatul minal jinan, tahiyatul fiyas salam. Salamun qawlami rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala hadiyalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama bersyukur ikhwati fillah atas segala nikmat yang Allah berikan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat apapun itu, termasuk nikmat hari ini bisa menyicipi suguhan Ramadan yang Allah beri kesempatan kepada kita. Jadi kalau memang berbicara tentang nikmat mungkin nggak habis-habisnya kita berbicara. Kalaulah kita jadikan seluruh ranting pohon yang ada di dunia sebagai pena, ya, tangkai pena, lalu seluruh hamparan laut yang ada di seluruh dunia ini menjadi tinta-tintanya, insya Allah masih belum bisa merepresentasikan bagaimana nikmat yang telah Allah berikan dari kita dari sejak kita lahir sampai hari ini. Gitu. Saking banyaknya nikmat tersebut. Jadi kita bersyukur hari ini atas segala nikmat yang Allah berikan, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, karena pada dasarnya memang banyak mungkin kawan-kawan kita di luar sana yang mungkin ingin datang ke Muslimu atau ingin memaksimalkan produktivitas di bulan Ramadan tapi nggak bisa. Bukan nggak mau tapi nggak bisa. Karena mungkin barangkali kalau ia ya mungkin barangkali karena kesehatan yang nggak prima. Jadi mungkin berjalan aja sulit atau berdiri saja mungkin tergopoh-gopoh. Jadi sehingga nggak bisa untuk memaksimalkan produktivitas di bulan Ramadan. Mungkin ada juga kawan kita di luar sana yang mungkin ingin datang sholat tarawih di masjid ya. Ketika bulan Ramadan ingin memaksimalkan malam-malamnya di dalam hal-hal kebermanfaatan dan ketaatan. Tapi ternyata Allah nggak mengizinkan. Allah tidak mengizinkan karena barangkali mungkin kalau ia pergi tarawih malam itu, ia nggak bisa makan di hari esok. Atau ia harus kerja, sehingga kalau ia tarawih di hari itu, mungkin barangkali ia nggak bisa ngasih makan ke anaknya di hari esok. Maka hari ini Allah masih berikan kita kesempatan, kesehatan, dan nikmat pilihan. Nikmat pilihan untuk bisa memilih datang ke sini atau datang ke sana. Memilih untuk bisa memberi kemanfaatan atau tidur-tiduran di rumah. Dapat memilih mau datang tarawihan atau makan sampai kenyang gitu ya. Artinya nikmat pilihan ini masih Allah berikan kepada kita. Maka ketika Allah masih memberikan kenikmatan ini, maka kita harus bersyukur. Maka kalau kita lihat memang kenikmatan yang Allah berikan tuh memang nggak bisa dihitung-hitung kawan-kawan sekalian. Bahwasannya apa? Allah katakan, wa in ta'uddu Allah katakan, nikmat Allah berikan tuh nggak bisa dihitung-hitung. Jadi barang siapa yang menghitung-hitung nikmat Allah, Allah katakan la tusuha. Nggak bakal bisa. Karena memang nikmat Allah tuh nggak untuk dihitung-hitung, tapi untuk apa? Untuk disyukuri. Allah katakan apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah katakan nikmat Allah itu untuk disyukuri, bukan untuk dihitung-hitung. Jadi barang siapa yang bersyukur, Allah tambah nikmatnya. Tapi barang siapa yang kufur, ya terima konsekuensi. Gitu. Jadi kalau berbicara tentang bersyukur, kawan-kawan sekalian memang bersyukur tuh nggak cukup dengan melafazkan alhamdulillah saja. Tapi bagaimana kita bisa mengkonversikan segala kenikmatan yang Allah berikan hari ini ke dalam hal-hal kebermanfaatan, dalam hal-hal keterdampakan,
dalam hal-hal ketaatan. Maka begitu cara kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Ulama itu di dalam Quran surah Ad-Duha, Allah itu berfirman, "Wad-duha wal laili idza saja." Allah bersumpah di waktu duha. Waktu duha itu notabene apa? Waktu saat kita memulai hari, ya, waktunya terang, waktunya pagi, terus dikomparasikan, dibandingkan dengan waktu kedua di ayat keduanya, yaitu apa? Wal laili idza saja. Waktunya malam, waktunya gelap, waktunya saat kita beristirahat. Terus ternyata para ulama tuh menafsirkan, ternyata ayat ini bukan cuma tentang penegasian antara malam dan siang. Ternyata ulama tuh menafsirkan bahwasannya ini tentang dinamika sebuah kehidupan. Jadi kehidupan kita itu hari ini nggak banyak dinamikanya. Dalam artian kalau nggak waktuha, ya walail gitu. Kalau nggak malam, ya siang. Itu menggambarkan bahwasanya hidup kita tuh kalau nggak baik, ya buruk. Kalau nggak mendapat nikmat, ya mendapat musibah. Nah, jadi pilihannya cuma dua, kawan-kawan sekalian. Dan hari ini, ketika pilihan itu hadir ke kita, nah ini tergantung ke kitanya. Ketika Allah memberikan kenikmatan tersebut, bagaimana kita menanggapinya. Jadi ulama itu mengatakan, memang dasarnya sabar dan syukur tuh sebuah mata poin yang saling berbalikan. Terkadang paginya kita bersyukur ya atas kenikmatan yang Allah berikan. Oh ternyata banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan. Dapat informasi penting gitu ya, informasi-informasi bahagia gitu. Tapi ternyata sorenya, kita nggak pernah tahu. Ternyata sorenya ada kabar duka. Ada hal-hal yang mungkin barangkali membuat hati kita nggak merasa nggak enak hati. Akhirnya apa? Oh, akhirnya musibah. Akhirnya kita harus bersabar. Jadi memang kata ulama itu sabar dan syukur itu memang dua mata poin yang berbalikan. Jadi kita harus memaknai hal tersebut. Oke kawan-kawan sekalian, mungkin sebelum kita memulai tentang pembahasan bagaimana sih produktif ya di bulan Ramadan, Ana pribadi itu pengen mengajak kawan-kawan untuk merefleksi sejenak tentang bagaimana kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan hari ini, termasuk kenikmatan muda. Jadi muda itu nikmat sekali kawan-kawan sekalian. Jadi kalau kita komparasikan ya, kalau kita lihat refleksikan bagaimana para pemuda terdahulu dengan para pemuda sekarang itu jauh berbeda. Para pemuda terdahulu sering memberikan keterdampakan, kebermanfaatan. Lalu pertanyaannya, kenapa para pemuda itu seperti pemuda-pemuda terdahulu seperti itu, dan hari ini kenapa pemuda hari ini malah tidak bisa merepresentasikan Islam itu dengan baik? Dan kenapa harus pemuda? Pertanyaan dasarnya, kenapa harus pemuda? Pemuda ini kawan-kawan untuk menggaung perubahan dan perbaikan. Karena pemuda adalah momentum di mana dihapit oleh dua fase kelemahan. Jadi para pemuda itu di fase tengah, di sampingnya di awal ada fase ketika kita anak-anak. Fase ketika anak-anak kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa memberi keterdampakan, kebermanfaatan. Terus fase ketiga adalah fase ketika kita sudah lansia, kekuatan mungkin nggak prima lagi, mungkin mata udah rabun gitu ya, nggak bisa memberikan kebermanfaatan. Jadi ketika kita muda, inilah masa ketika kita harus masa di mana kita bisa memberikan keterdampakan, kebermanfaatan bagi umat dan masyarakat. Itu kenapa kalau kita lihat-lihat di dalam Al-Quran itu memang secara gamblang banyak sekali penegasian tentang pemuda. Bahkan di dalam di dalam hadis Rasulullah ya, yang mengatakan bahwasannya pemuda itu tidaklah beranjak kaki dua kaki manusia di hari kiamat jika belum ia ditanyakan 4 hal. Salah satu pertanyaannya adalah tentang pemuda. Gimana dihabiskan waktu mudamu? Kenapa para pemuda selalu dikonversikan ke dalam hal-hal waktu gitu ya? Karena memang para pemuda itu adalah iron kawan-kawan. Pemuda itu adalah besi-besi pengganti besi-besi yang akan besi-besi lama hari ini berkarat. Itu kenapa kalau dalam pepatah Arab itu ada namanya inna fi syaddi umru'ma fi aqdamin hayatiha. Bahwasanya di tangan para pemuda lah harapan dan nasib sebuah umat dan masyarakat itu. Bahwasanya ada pepatah Arab mengatakan apa? Subhanal yawm riyatul ghad. Bahwasanya pemimpin hari ini, pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Maka begitu konsennya Islam memikirkan terkait pemuda dan waktu yang diberikan. Dan ini nikmat yang luar biasa. Maka
dalam sebuah 10 muwasafat kadar ya, salah 10 muwasafat seorang muslim, salah satunya adalah harisnul awqatihi, dapat manajemen waktu dengan baik. Nah, ini lagi kita merefleksi bagaimana keadaan kita hari ini di pasca Ramadan, sudah hari keberapa, apakah kita sudah bisa manajemen waktu itu dengan baik. Terus kalau kita lihat-lihat kawan-kawan sekalian, kalau kita merefleksikan sejenak bagaimana kiprah lembaran gemilang sejarah Islam oleh para pemuda itu luar biasa. Ada Usamah bin Zaid ya. Usamah bin Zaid itu pemimpin ekspedisi besar. Ya. Dia pemimpin ekspedisi militer yang dimana di dalamnya ada tokoh-tokoh besar. Ada Abu Bakar, ada Utsman, bukan Utsman ya, ada Abu Bakar, ada Umar ya. Padahal umurnya pada saat itu kawan-kawan sekalian masih 19 tahun. Terus ada lagi Harun ar-Rasyid namanya. Luar biasa. Dia pemimpin imperium besar, imperium raksasa yang terdiri atas tiga benua. Memimpin 3 benua yaitu Asia, Afrika, Eropa. Padahal umurnya pada saat itu masih 22 tahun. Anaknya Harun ar-Rasyid namanya Al-Amin. Lebih luar biasa lagi, memimpin pasukan besar, padahal umurnya, dia memimpin pasukan besar di Khurusan, padahal umurnya masih 11 tahun. Jadi, kalau kita lihat ya, sejarah tentang pemuda itu luar biasa. Siapa lagi? Konstantinopel, siapa yang nggak tahu Muhammad Al-Fatih? Ya, dia memenuhi mimpi 8 abad umat Islam itu ternyata jatuh di tangan seorang pemuda yang umurnya masih 24 tahun. Yaitu Muhammad Al-Fatih. Ada Sulaiman yang menjadi Sultan Daulah Utsmaniyah di usia 26 tahun. Terus ada Hasan Al-Banna, Syekh Hasan Al-Banna. Beliau adalah mendirikan organisasi Islam, organisasi pergerakan yang menyebar di 70 negara. Padahal umurnya pada saat itu masih 22 tahun. Banyak lagi kawan-kawan. Kalau kita melihat kiprah-kiprah seorang pemuda, itu luar biasa. Apalagi para ilmuwan, ada Al-Kindi ya, dengan pemikirannya, dengan pemikiran matematikanya, ya. Terus ada Ibnu Sina dengan ilmu kedokterannya. Artinya mereka memanfaatkan momentum terbaiknya ketika muda. Dan hari ini kita harus bersyukur ketika nikmat itu sudah berada di diri kita. Kawan-kawan semua. Maka kawan-kawan semua, ada satu pepatah yang saya ingat sekali oleh seorang ulama besar di Indonesia, ya, termasuk ulama Sumatera Barat ya, Buya Hamka. Dia mengatakan apa? Pengkerdilan terkejam di dalam hidup ini adalah membiarkan pikiran yang cemerlang berada pada tubuh yang malas, yang membiarkan beristirahat sebelum lelahnya. Hari ini sebenarnya quote ini sangat cocok ketika kita korelasikan dengan keadaan Ramadan hari ini, kawan-kawan. Kita terkadang acap alay, terkadang kita acap ya, menjadikan Ramadan ini hanya sebuah tradisi dan euforia semata. Tapi ternyata kita lupa untuk memaksimalkan waktu-waktu yang sudah diberikan, kesehatan yang sudah Allah berikan. Maka cara bentuk kita bersyukur itu adalah dengan mengkonversikan kenikmatan tersebut. Allah kasih mata, maka mata ini harus digunakan sebaik-baiknya untuk melihat yang baik-baik. Allah kasih tangan, maka tangan ini harus digunakan dengan hal yang baik-baik, adalah hal kemanfaatan. Atau Allah kasih kemapanan finansial. Artinya kita punya tanggung jawab untuk bagaimana kemapanan finansial ini bisa diberikan kepada keterdampakan kemaslahatan umat dan masyarakat. Maka itu cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Ramadan. Ketika hari ini kita masih bisa menikmati Ramadan, artinya ya, kita punya tanggung jawab untuk bisa memaksimalkan segala hal yang berhubungan dengan ketaatan dan hal-hal yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk mencapai keriduannya. Jadi jadi Ramadan itu bukan cuma tentang bagaimana taat kepada Allah, tapi lagi-lagi ini untuk seorang hamba juga. Bagaimana mencajar keimanan, karena mungkin barangkali ya sebuah HP mungkin 1 tahun dipakai, HP-nya lowbat ya. Maka ketika Ramadan kita mulai mengecasnya kembali, mencargernya kembali. Nah, termasuk iman pun kayak gitu. Kita butuh merestorasi keimanan. Iman itu kalau nggak terus diperbarui, dia akan lapuk dan usang dan murah sekali untuk terkoyak-koyak. Maka perlu hari ini ketika bulan Ramadan kita susun lagi. Jadi bulan Ramadan ini adalah sebuah madrasah, kawan-kawan. Madrasah 30 hari di mana kita menanamkan kultur-kultur yang memang berdasarkan Islam
yang untuk apa? Untuk dibawa nantinya ke setelah Ramadan. Nah, kita menciptakan kultur-kultur tersebut. Nah, salah satu kultur tersebut adalah bagaimana kita bisa produktif di Ramadan. Maka kita mulai dengan tips produktif di bulan Ramadan. Kalau menurut saya pribadi, dari Anda pribadi memang ya, tips produktif di bulan Ramadan itu adalah yang pertama, bagaimana kita mengevaluasi Ramadan terdahulu. Kita harus memahami kawan-kawan, apa sih distraksi, penyebab capaian-capaian atau goals-goals dari target-target kita kemarin itu nggak tercapai. Apa penyebabnya? Kita harus kenali dulu masalahnya apa. Oke, mungkin barangkali motivasi kita kurang. Oke, mungkin barangkali kawan kita yang mungkin nggak ada yang menyokong. Oke, mungkin lingkungan kita yang nggak ada memotivasi kita. Maka itu yang diperbaiki. Atau mungkin ternyata di Ramadan kemarin kita terlalu banyak main HP. Jadi itu yang dievaluasi. Jadi kita harus memahami apa sih distraksi dan penyebab ketidakberhasilan kita dalam mencapai goals dan tujuan tersebut. Yang kedua adalah bagaimana kita men-setting goals tersebut. Setelah kita memahami, ternyata penyebab kita tidak produktif itu terlalu banyak tidur gitu ya. Terus kita harus men-setting goals-nya. Ada dua hal kemungkinan kenapa tujuan dari atau target capaian bulan Ramadan itu tidak bisa tercapai. Yang pertama, mungkin barangkali capaian atau goals itu terlalu tinggi. Targetnya itu terlalu tinggi dan tidak sebanding dengan kemampuan kita, kapasitas kita. Sehingga kita nggak bisa untuk memaksimalkan hal tersebut. Yang kedua, atau mungkin barangkali semangat kita yang mungkin terlalu rendah. Atau effort kita mungkin yang terlalu rendah. Maka kita harus lebih lagi memotivasikan diri kita lagi lebih baik dan sebagainya. Jadi memang Ramadan itu menanamkan kultur untuk melahirkan habit kepada diri kita. Jadi untuk men-setting goals ini, kita perlu memahami bagaimana kapasitas diri kita. Menurut saya nggak perlu dengan langkah-langkah besar, nggak perlu bisa untuk dilakukan gitu, dijawantahkan. Gitu. Terus yang ketiga adalah susun list rutinitas. Mungkin ini terkesan klise kalau kalian. Jadi memang ada orang yang mengatakan kita tuh harus menyusun agenda kita di hari-harinya. Kalau menurut saya harus, kalau menurut Anda tuh harus ya, terutama di bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan tuh waktunya nggak panjang, yang pertama. Terus yang kedua, ya kita apalagi sekarang ya mahasiswa, kita nggak cuman disibukkan dengan kegiatan beribadah aja. Kita juga ngampus ya, mungkin barangkali yang di UIN masih kuliah dan sebagainya. Jadi kita perlu kayaknya manage waktunya dengan baik. Cara memanage waktu dengan baik adalah bagaimana kita membuat list agenda-agenda, skala prioritas, apa sih yang harus kita lakukan terlebih dahulu, apa capaian-capaian yang harus dilakukan di hari itu. Biasanya saya seperti itu. Anda selalu seperti itu biasanya. Jadi pagi, kita udah tahu ternyata subuh, kita harus baca tilawah dulu. Tilawahnya berapa lembar? Oh, 2 lembar. Nanti setelah tilawah apa? Oh, alamat surat dulu. Nah, alamat surat apa? Oh, baca buku dulu. Jadi ada roadmap, peta, agar kita tuh enggak kebingungan mau melakukan apa setelah itu. Karena Allah katakan apa? Faiza farokta fansop. Allah katakan memang sejatinya nggak ada waktu jeda. Ketika sudah selesai di urusan lain, kerjakan urusan yang lain lagi. Jadi memang seorang muslim itu harus produktif, nggak cuma Ramadan. Seharusnya seperti itu. Oke. Hal yang keempat, menurut Anda pribadi untuk menunjang keproduktivitasan diri adalah menciptakan instrumen pendukung dari hal tersebut. Bisa dari teman, bisa dari organisasi, bisa dari komunitas. Ikhwati fillah, percayalah bahwasannya ketika kita bergerak sendiri, sulit sekali kita dapat taat secara istiqomah. Itu kenapa kita selalu dituntut untuk amal jama'i, ya, bersama-sama. Jadi sebuah domba, ketika domba itu kehilangan kawanannya, domba itu mudah sekali diterkam oleh serigala. Jadi untuk bagaimana kita terus bisa on the track, ya, caranya adalah kita cari teman yang memang sevisi, semisi, yang bisa menyokong kita dalam keimanan dan ketakwaan. Itu penting kawan-kawan sekalian. Terus yang kedua, selain teman adalah ciptakan lingkungan yang nyaman untuk menyelesaikan target-target tersebut. Terkadang
orang-orang itu terkendala dengan lingkungan yang tidak mendukung. Atau barangkali mungkin ikhwah, ketika kita baca Quran, targetnya hari ini harus 3 lembar dulu, atau siang ini harus 3 lembar dulu. Tapi masalahnya, ketika 3 lembar kita laksanakan, udah bosan, terus ngantuk ya, apalagi bacanya di atas kasur gitu ya. Maka kita perlu menciptakan lingkungan-lingkungan yang bisa mendukung. Mungkin barangkali kalau rasanya ngantuk, coba ambil wudhu, terus pergi ke masjid. Nah, barangkali ketika kita pergi ke masjid, oh ternyata kita menemui suasana yang yang bisa mendukung kita. Ketika kita pergi ke masjid, oke, barangkali ternyata kita melihat kawan-kawan yang lain yang juga membaca Al-Quran dan sama perjuangannya dengan kita. Sehingga tumbuhlah giroh-giroh itu. Tumbuhlah kembali semangat-semangat itu untuk bertilawah. Jadi ciptakan lingkungan yang nyaman, lingkungan yang rasanya bisa menunjang ketaatan tersebut. Gitu. Mungkin untuk rentetan dari tips produktif di bulan Ramadan, menurut saya, menurut Anda pribadi memang seperti itu. Yang pertama tadi evaluasi Ramadan, kita harus mengetahui distraksi Ramadan itu apa, terus tentang men-setting goals-nya. Jangan terlalu meninggikan goals, jangan goals-nya terlalu besar, tapi sesuaikan dengan diri kita, semampu kita. Kita nggak punya target batasan, kita nggak perlu melangkah terlalu jauh. Yang penting kita bisa istiqomah, bisa dawam, bisa terus-menerus mengamalkannya. Terus yang ketiga, susun list rutinitas. Hal ini perlu karena ya kita tuh acap lupa, acap fluktuatif keimanan tuh kadang naik, kadang turun kawan-kawan sekalian. Kadang imannya kuat, kadang imannya lemah. Jadi untuk menanggulangi hal tersebut kita perlu tools lain atau alat-alat lain untuk menunjang hal tersebut dari teman, lingkungan. Agar apa? Agar ada orang yang menyokong dan memang terus ya mengarahkan kita pada on the track begitu. Mungkin untuk pembahasan produktivitasnya hanya seperti itu kawan-kawan sekalian. Ya. Jika ada salah-salah, semoga pesan-pesan tadi bisa tersampaikan dan bisa diimplementasikan. Mungkin hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kepada Tegar dan sangat luar biasa ya pesan-pesannya kepada kita semua. Dan semoga teman-teman yang telah bergabung dan bisa mengambil hikmahnya, mengambil ilmu yang telah diberikan oleh saudara kita. Dan mungkin karena sudah masuk waktu berbuka puasa, kita akhiri sesi kita dan terima kasih kepada Tegar yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Dan kepada teman-teman semua, terima kasih atas partisipasinya telah bergabung di live kita dan sampai jumpa di live berikutnya. Terima kasih. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berbuka puasa.